Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda sekalian yang dirahmati oleh Allah, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam menjalankan proses pembelajaran secara online di semester yang kedua ini. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi tematik IPS di tema 6 subtema 3 dengan judul subtema pengaruh kalor terhadap kehidupan. Nah, di sini akan ada dua hal yang dipelajari. Yang pertama yaitu kegiatan ekonomi masyarakat di dataran rendah. Ini ada di buku Bu Pena halaman 67. Dan yang kedua adalah mengidentifikasi kegiatan ekonomi di dataran tinggi. Nah, ini ada di buku Bu Pena halaman 71. Kita bahas yang pertama yaitu kegiatan ekonomi masyarakat di dataran rendah. Nah, dataran rendah ini merupakan dataran yang luas dan rata. Biasanya terletak pada ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah juga dikenal dengan istilah aluvial. Nah, tanah pada dataran rendah ini sangat subur dan baik untuk kegiatan bercocok tanam. Selain itu, dataran rendah memiliki area yang relatif datar, sehingga kondisi ini memudahkan masyarakat dalam beraktivitas. Kemudahan tersebut membuat dataran rendah berkembang menjadi pusat kegiatan masyarakat. Salah satunya adalah kegiatan pembangunan pada bidang ekonomi seperti menanam padi dan menangkap ikan. Nah, kita lihat gambar yang pertama, yaitu petani memanfaatkan lahan subur di dataran rendah untuk bercocok tanam seperti menanam padi, jagung, atau sayuran. Kemudian dataran rendah adalah daerah yang dekat dengan pantai sehingga dimanfaatkan oleh nelayan untuk menangkap ikan. Nah, ini tadi contohnya ya, Nak ya. Selain itu, di dataran rendah juga ada kegiatan ekonomi masyarakat untuk membangun ekonomi di daerah dataran rendah antara lain seperti menanam padi, seperti tadi sudah kita sebutkan ya. Kemudian beternak, melakukan penambangan, dan mengelola kegiatan industri seperti pada gambar ya. Ini gambar sebuah pabrik. Kemudian contoh dataran rendah lainnya adalah pantai. Nah, ini merupakan bagian daratan yang berbatasan langsung dengan laut atau perairan. Sumber daya alam yang terdapat di daerah pantai antara lain seperti ikan, kerang, kelapa, rumput laut, dan terumbu karang. Nah, kegiatan ekonomi masyarakat untuk membangun ekonomi di daerah pantai antara lain seperti menangkap ikan atau nelayan, kemudian budidaya sumber daya laut, seperti pemanfaatan kerang ya, budidaya kerang, dan mengelola kawasan pantai menjadi objek wisata. Selanjutnya yaitu mengidentifikasi kegiatan ekonomi di dataran tinggi. Nah, dataran tinggi ini merupakan daerah yang berada dengan ketinggian lebih dari 400 meter di atas permukaan laut. Nah, dataran tinggi ini terbentuk sebagai hasil dari erosi dan juga sedimentasi atau pengendapan material yang tertimbun material-material dari lereng gunung yang berada di sekitarnya. Nah, untuk aktivitas ekonomi masyarakat di dataran tinggi lebih cocok untuk perkebunan atau peternakan. Kedua kegiatan tersebut dapat dilakukan secara individu ataupun berkelompok. Nah, ini contohnya ya, perkebunan teh. Interaksi manusia dengan lingkungan di bidang ekonomi dipengaruhi oleh beragamnya mata pencaharian masyarakat Indonesia. Perbedaan ini juga disebabkan oleh sumber daya alam yang terdapat di sekitarnya. Nah, ini contoh lainnya ya, dari dataran tinggi seperti pegunungan. Pegunungan adalah tempat yang terdiri atas gunung-gunung dengan jumlah lebih dari satu. Sumber daya alam di daerah pegunungan antara lain yaitu teh, kemudian kopi, ubi, sayuran, dan buah-buahan. Kegiatan ekonomi masyarakat untuk membangun ekonomi di daerah pegunungan antara lain dengan menanam tanaman perkebunan seperti perkebunan teh tadi, kemudian beternak dan mengelola objek wisata.
Contoh yang kedua adalah dataran tinggi. Nah, tadi pengertiannya sudah sebutkan ya. Untuk sumber daya alam di daerah dataran tinggi antara lain seperti teh, kopi, sayuran, dan buah-buahan, sama seperti pegunungan ya, Nak ya. Kemudian untuk kegiatan ekonomi masyarakatnya seperti menanam tanaman perkebunan, beternak, dan mengelola objek wisata. Jadi hampir sama ya antara pegunungan dan daerah dataran tinggi. Baik, sekian dulu materi IPS untuk hari ini. Jika ada yang belum dimengerti, boleh ditanyakan kepada Ustazah. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.